Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Kali ini kita akan membahas detail bagian dari curtain yang dapat kita mainkan untuk menambah nilai estetika pada sebuah ruang. Sebelumnya, bagi yang ingin mengetahui perbedaan dari curtain, draperies, shades, dan blinds, dapat menonton video kita sebelumnya. Link di kolom deskripsi. Nah, berikut adalah bagian-bagian dan aksesoris dari curtain yang perlu kita kenali. Setelah kita mengenali istilah dan pengertiannya, maka kita akan dapat mengeksplor lebih dalam masing-masing bagiannya untuk dapat menambah nilai dekoratif pada curtain maupun keseluruhan ruang. Yang pertama adalah curtain rods dan curtain tracks. Keduanya digunakan untuk menggantung curtain. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Curtain rod berupa batang atau pole yang biasanya sengaja ditampilkan sehingga desainnya lebih unik dan menarik. Terdapat variasi material dan finishing yang beragam, yang dapat disesuaikan dengan kain tirai, sehingga tidak hanya fungsional menopang curtain, tetapi juga sekaligus berfungsi dekoratif. Sementara curtain track atau traverse rod berupa rel dengan clip-on gliders yang murni fungsional. Bentuknya lebih ramping dan tidak banyak pilihan desain, karena umumnya akan disembunyikan dan tidak terlihat. Sehingga kain curtain dapat terlihat lebih stand out. Baik curtain rods maupun track harus disesuaikan panjangnya dengan panjang curtain. Jangan sampai terlalu panjang atau terlalu pendek. Dan yang terpenting adalah materialnya harus kuat menahan beban kain. Yang kedua adalah bracket, digunakan untuk menopang curtain rods maupun curtain tracks agar aman untuk dipasang di plafon, dinding, maupun frame jendela. Ada yang fungsional murni, ada juga yang sekaligus berfungsi dekoratif. Perhatikan jarak antar bracket, sesuaikan dengan panjang curtain rods atau track. Umumnya satu bracket di ujung kiri dan satu bracket di ujung kanan sudah cukup. Namun jika panjang curtain rods atau track lebih dari 150 cm, maka membutuhkan support tambahan bracket di setiap jarak 150 cm. Yang ketiga adalah finials. Merupakan knop yang ditempatkan di ujung curtain rod untuk menjaga agar kain tirai tidak jatuh atau terlepas dari ujung tiang. Sekaligus menambahkan sentuhan dekoratif. Tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan juga gaya. Lalu yang keempat adalah rings. Terdapat dua tipe, yaitu grommet atau eyelet rings dan juga pipe rings. Grommet atau eyelet rings dipasang menyatu dengan kain curtain, sementara pipe rings terletak di atas kain curtain yang disambungkan dengan klip. Klip biasanya melekat pada pipe rings untuk menjepit tirai dengan aman. Kedua tipe rings ini berfungsi agar curtain mudah untuk digeser saat dibuka maupun ditutup. Biasanya warnanya disamakan dengan warna dari curtain rod. Yang kelima adalah tie backs, berfungsi untuk menahan kain curtain pada posisi dan tampilan tertentu, baik di tengah jendela maupun ke samping, agar cahaya dapat masuk. Biasanya terbuat dari kain, rope, tassel, cord, atau bahan halus dan fleksibel lainnya yang dipasang mengelilingi kain tirai. Walaupun ada beberapa opsi material yang lebih kaku dan keras. Posisi tinggi rendahnya dapat kita atur sesuai keinginan. Namun untuk tie backs yang diarahkan ke samping jendela, biasanya menggunakan hook sebagai penahan atau penggantung. Ketinggian dari hook ini harus diperhatikan agar ketika tie back dikaitkan, tampilan curtain masih menarik. Yang keenam adalah holdbacks, berfungsi untuk menyelipkan curtain ke sisi jendela. Biasanya terbuat dari bahan yang lebih solid dan keras agar dapat menahan beban kain. Posisinya sudah fix di sisi ujung kanan atau kiri, sehingga tinggi rendahnya harus disesuaikan agar curtain masih tampak menarik saat dikaitkan. Kita bisa memasang holdbacks dengan posisi lurus maupun sedikit dimiringkan. Yang ketujuh adalah liners.
curtain liners opsional digunakan untuk memberikan efek blackout tambahan. Dengan menambahkan liner ke curtain yang tipis, akan memberikan perlindungan terhadap cahaya, juga menambah privacy dan kekuatan. Curtain liner juga sering memiliki fitur tambahan, seperti insulasi suhu dan juga suara. Yang ke-8 adalah valances, merupakan potongan kain pendek yang menggantung di bagian atas jendela untuk menyembunyikan bagian atas dan hardware dari curtain, seperti curtain rod atau tracks yang kurang menarik misalnya. Simpelnya seperti topi atau poni pada curtain. Valance dapat berdiri sendiri sebagai elemen dekoratif pada bagian atas jendela, namun seringkali dikombinasikan dengan curtain. Bahkan juga bisa pada drapes, blinds, maupun shades. Terdapat banyak sekali style valance. Berikut diantaranya yang paling populer. Yang pertama adalah straight. Bentuk yang paling standar dan simple tanpa potongan khusus. Kemudian scarves, merupakan potongan kain yang panjang dan ringan yang digantungkan secara loose atau longgar di atas curtain rod, menghasilkan tampilan yang anggun dan dramatis dengan ujungnya yang dibiarkan menjuntai. Kemudian swag, serupa dengan scarves, namun biasanya dengan bahan yang lebih tebal dan tampilan yang lebih elaborate atau rumit, dengan detail lipatan-lipatan. Lalu ascot, berbentuk seperti segitiga dengan bagian bawah yang meruncing seperti dasi. Sering dibuat dari bahan mewah seperti sutra dan bludru, dan juga dapat dihiasi dengan tassel atau fringes. Kemudian scalloped, menciptakan serangkaian lekukan setengah lingkaran di sepanjang tepi bawah. Lalu balloon, berbentuk seperti balon yang bervolume atau mengembang sehingga membutuhkan kain cukup banyak untuk efek menonjolnya, memberikan tampilan yang feminin. Kemudian yang ke-9 adalah cornice dan pelmet. Bentuknya lebih kaku, seperti kotak. Biasanya dibuat dari plywood, kemudian dilapisi dengan cat, wallpaper, atau kain, dan dipasang ke dinding di atas jendela. Pelmet biasanya hanya berupa box sederhana dan flat, sementara cornice lebih dekoratif, bisa berupa ukiran kayu atau cetakan berprofil. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.